Kami sadar ada banyak rintangan. Oleh karena itu kiranya Roh Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh mendengar, menerima, merenungkan, menghayati, serta melakukan apa yang Tuhan mau. Urapi hamba-Mu dalam membahasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Firman Tuhan demikian, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema khotbah ini adalah imitasi Allah. Imitasi itu tidak yang asli, tidak yang sesuai, tapi mirip. Nah, gitu. Karena
ada tuh barang KW1, KW2. Ini kayak asli tapi bukan yang asli. Sama dengan kita manusia biasa berdosa, tetapi hidup perilaku tutur katanya mencoba menyamai apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, apa yang dilakukan oleh Allah. Nah, itu disebut imitasi. Nah, setiap kita harus mewujudkan itu dalam hidup. Bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen mungkin sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, tetapi kita mungkin belum mewujudkan imitasi Allah dalam hidup kita. Jadi ini kesempatan supaya kita berubah mewujudnya mereka. Di dalam ayat 8-10 diberi penjelasan tentang identitas yang baru sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Jadi setiap orang yang telah menerima anugerah Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan, dia memiliki identitas yang baru, KTP yang baru, identitas diri yang baru. Disebutkan di sini tadi dalam ayat 8 hingga ayat 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, ini identitas kita yang baru. Dulu kita kegelapan, hidup dalam gelap, bermain-main dengan kegelapan, hidup dalam dunia yang gelap. Orang dalam dunia gelap itu kan nggak tahu mana yang baik bagi dirinya sendiri. Tetapi ketika kita telah menerima anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, kita sekarang menjadi orang dalam terang. Terang di dalam Tuhan. Bagaimana kita menjadi terang di dalam persekutuan dengan Tuhan? Tuhan itu sendiri sumber terang, menerangi hidup kita, sehingga hidup kita menjadi menerangi juga sekitar keliling keluarga kita masing-masing. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, ini identitas kita yang baru, Bapak Ibu. Jadi gereja akan bisa bertumbuh dengan baik ketika kita jemaat-jemaat di dalamnya lengkap dengan segala persoalan yang Bapak Ibu hadapi, anak-anak muda hadapi, tetapi dia tetap mewujudkan kehidupannya sebagai anak-anak terang. Nah, ini dia sadar identitasku yang baru adalah anak terang. Dulu aku adalah kegelapan, tetapi sekarang aku adalah terang di dalam. Nah, ini yang terus dikumandang. Tidak hanya dikumandangkan, tetapi dinyatakan dalam hidup, dalam perilaku, dalam sikap, dalam berinteraksi dengan orang-orang di pelajaran ini dan dimanapun kita berada. Dan ini tidak gampang. Tidak gampang bukan berarti terus kita tidak melakukan. Bagaimana kita menjadi gereja yang bertumbuh? Ya, kalau kita kembali kepada identitas kita sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang yang buahnya adalah kebaikan, yang buahnya adalah keadilan, yang buahnya adalah kebenaran. Nah, itu buah hidup. Kalau Bapak Ibu, anak-anak kami kaum muda menyadari dan menghayati dirinya sebagai anak terang, identitas yang baru sebagai anak terang, maka buah kehidupannya harus dinampakkan bahwa hidupnya itu dipenuhi dengan kebaikan menurut Tuhan, bukan kebaikan menurut pribadi sendiri. Maka hidupnya adalah hidup yang berkeadilan. Hidupnya adalah hidup yang kebenaran. Hidup bergereja itu, ya, kadang kan saya mengamati, ya, saya kan pernah menjadi ketua PGMW, pengurus sinode, mengamati gereja-gereja. Banyak gereja-gereja itu yang melakukan ketidakadilan terhadap keluarga.
adil. Nanti timbul masalah, timbul konflik. Tetapi kalau kita menyadari identitas kita yang baru sebagai anak-anak terang, ya, yang dalam dirinya itu ya keadilan. Dia menunjukkan keadilan. Keadilan itu ya siap juga berkorban demi menegakkan keadilan. Berkorban demi keadilan, kebaikan demi kebenaran. Ya, tutur katanya tingkah lakunya. Dan sebagai anak-anak terang, dia selalu bertanya dengan apa yang dikatakan diperbuatnya berkenan pada Tuhan atau tidak. Jadi tidak sembrono, tidak sakar PDW, tidak saparan-paran hidupnya, tidak sesuka hatinya. Aku isu ngene. Nah, kalau ada begitu, ini kurang menyadari identitas diri. Tetapi kalau orang yang menyadari identitas dirinya sebagai anak-anak terang, dia akan mewujudkan dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah itu berkenan kepada Tuhan? Karena di sini dikatakan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi diuji setiap saat. Jadi tidak asal ngomong. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menghadapi, ya, kita mulai saja dari keluarga lah, ya. Bagaimana menghadapi suami, bagaimana menghadapi istri, bagaimana menghadapi anak. Anak saya bersama ibu 8, punya mantu 4, punya cucu 11. Masing-masing itu beda-beda. Itu nggak ada. Bagaimana kita menyikapinya? Makanya selalu bertanya pada diri sendiri, apakah ini yang kukatakan ini berkenan pada Tuhan atau tidak? Apakah yang kuperbuat ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Kalau tidak, ya jangan dilakukan, jangan dikatakan. Kan begitu. Tapi kalau tetap melakukannya, ya berarti ini orang yang tidak menyadari identitas dirinya yang baru. Identitas yang baru ini banyak diabaikan oleh orang-orang yang telah menerima anugerah Allah, sehingga buah hidup yang dinampakkan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tidak menjadi berkat, tidak menjadi kesaksian yang baik, sehingga pertumbuhan gereja menjadi terhambat. Gereja sebagai komunitas cenderung stagnasi. Stagnasi itu tidak ada pertumbuhan, malah ada kemunduran, perpindahan gereja, perpindahan dunia dari dunia hidup ke dunia mati. Kenapa kita stagnan? Kenapa tidak ada pertumbuhan? Ya karena gereja, orang-orang di dalamnya tidak menyadari identitas yang baru itu. Dan ini harus datang dari dalam diri sendiri, Bapak. Gereja, khotbah-khotbah yang disampaikan, pengajaran-pengajaran yang disampaikan menolong kita supaya setiap kita menyadari identitas yang baru. Nah, kalau semua sudah menyadari, coba lihat perubahan yang besar dalam gereja kita. Harus ada. Itulah sebabnya sekali lagi ditegaskan dalam ayat 15 dan 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Firman Tuhan ini menegaskan agar setiap kita menggunakan waktu yang ada. Waktu ini terbatas.
Ada orang merencanakan mati dengan bunuh diri. Ada yang jadi mati, ada juga yang tidak jadi mati. Tetapi kematian adalah wewenang Tuhan yang kita tidak tahu kapan datang pada diri kita. Oleh karena itu dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini tadi, supaya kita menggunakan waktu yang ada, karena waktu ini terbatas. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bersama suami istri, makanya saya kan selalu mengajak bersama suami istrinya beribadah bersama-sama dan diupayakan duduk bareng gitu. Jadi yang jadi di mana itu kayak masjid gitu. Jadi kalau ada korban yang mengena tadi baru tukaran, tidak nenek mau bujuni, nah gitu. Nah kalau si di sampingnya itu bujuni kok, karena enak. Jadi diupayakan, ya, diupayakan karena itu sangat penting, sangat bermanfaat. Karena waktu kita terbatas. Hidup bersama dengan suami, hidup bersama dengan istri pun terbatas. Kadang kita kaget, rupanya kok sudah habis waktunya bersama dengan suami atau istri. Kan? Kaget kita. Coba kalau tiba-tiba tukaran rame. Semua benda-benda di rumah yang tidak punya mesin bisa terbang. Lalu sakit hati semuanya. Lalu yang tersakiti mati. Apa yang terjadi? Tidak ada waktu kan? Ebenezer, sampai di situ Tuhan ngomong. Jadi kita harus mempergunakan waktu yang ada. Bagaimana gereja GKI cabang pelajar ini menjadi bertumbuh dengan baik, ya tergantung kita semua. Bukan tergantung gembala. Nah saya mau tanya, yang melahirkan domba atau gembala? Hah? Domba. Gembala itu ngasih makan. Lah kalau sudah dikasih makan, orang gelem golek, gak bisa bertumbuh. Nah itu urusannya dengan Tuhan nanti. Ketika kita penghakiman kan ditanya. Bagaimana? Kalau orang yang sudah melakukan kan dia tegak. Bagaimana kau? Siap. Apa yang kau lakukan? Ini. Engkau hamba yang baik dan setia. Masuk dalam kemudian. Datangnya bertumbuh. Takut. Bagaimana kau? Menang. Kau tidak melakukan apa-apa, menang. Engkau hamba yang malas dan jahat, masuk ke dalam penderitaan. Nah saudara, kalau itu terjadi dalam hidup kita, wah, sia-sia hidup bersama dengan Tuhan. Sudah bertahun-tahun dijalani, tetapi kita tidak menunjukkan itu. Sudah berkali-kali dinasehati dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam perbuatan, masih tetap tidak melakukan yang baik. Saatnya Tuhan memanggil kita. Nyata Paulus diberikan waktu yang baik, tidak berbuat, terbang saja orang ditebang, dibuang. Jangan sampai seperti itu. Kita kembali diingatkan untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh, secara saksama, bagaimana kita menjalani hidup. Kita adalah kitab yang terbuka. Jadi di dalam ayat-ayat ini tadi, semua bagaimana kita mewujudkan kehidupan kita menjadi kitab yang terbuka yang dibaca. Ya perkataannya tidak perkataan kotor,
kehidupannya tidak kehidupan yang cemar, tidak melakukan penyembahan berhala, tidak mendua hati, yang satu ikut Tuhan, yang satu ikut setan. Tutur katanya ndak karu-karuan, sakar bedile, hidup saparang-parang. Jadi Tuhan berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana engkau hidup. Jadi saudara, kita harus memperhatikan diri kita. Jangan memperhatikan orang lain. Kita sibuk memperhatikan orang lain. Begitu dia melakukan sesuatu, tapi dirinya sendiri tidak diperhatikan. Nah, Tuhan berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana engkau hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu adalah orang yang mengeraskan hati, tidak mau berubah, tidak mau menerima nasihat. Nah, ini bebal. Tidak mau berubah, tidak mau menerima nasihat. Padahal hati itu harus lentur. Saudara, kalau bicara organ tubuh, hati, ya, liver, itu kalau dia sudah mengeras, ini kan kena kanker liver. Ya, ada teman saya waktu kuliah dari Indonesia Timur, dia livernya mengecil dan kemudian mengeras, semakin mengeras, lalu dia meninggal. Hati kan sulit. Coba kalau sudah mengeras, coba saja kalau mengeras gitu, berdedek gitu. Hatimu harus lentur. Kalau kaku, dia tidak sehat, membawa kematian. Jadi lentur aja. Saya ada satu ilustrasi. Ada seorang anak muda yang galau dalam hidupnya. Lalu dia sangat berat rasa hidupnya. Lalu dia ingin bunuh diri. Ketemu dengan seorang tua yang bijaksana, yang berada di tepi danau. Ketika orang tua itu melihat anak muda ini mau terjun ke danau, lalu dia sini anak. Anak muda itu datang, dan kemudian dia berkata, apa yang menjadi permasalahan ini? Lalu orang tua itu mengambil air dari danau itu satu gelas. Lalu dia genggam garam satu genggam, dimasukkan ke dalam gelas, diaduk sampai hancur. Setelah itu dia bilang sama anak muda, silakan minum. Begitu dia minum, langsung dia, kenapa? Rasanya bukan lagi asin, tapi pahit. Karena begitu kental dengan asin, rasa asin. Lalu orang tua ini yang bijak ini mengambil lagi segenggam, lalu dia buang ke danau. Lalu diaduk-aduk, kemudian diambil dengan gelas, lalu disuruh minum. Bagaimana rasanya? Enak, sejuk, segar. Demikianlah hatimu. Kalau hatimu hanya segelas ini, susah hidup, penuh dengan kesusahan. Tetapi kalau hatimu, lapangkanlah hatimu selapang danau ini. Lapangkan, lenturkan hati, selenturnya danau, seluas danau. Nah, saudara, kita harus melenturkan hati kita, membuka lebar-lebar, menghadapi banyak hal, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak, menghadapi pengurus, menghadapi majelis, menghadapi pendeta, menghadapi siapapun. Buka hatimu. Lalu kita dipanggil hidup dalam kearifan.
bijaksana. Selalu bertanya pada diri sendiri, apakah yang saya katakan atau yang saya perbuat ini baik, benar, atau tidak sama sekali. Nah, itu orang yang bijak. Orang yang arif sekaligus orang yang dewasa imannya dapat merespon dengan baik dan benar kehidupan yang dihadapi. Saya kemarin ngomong-ngomong sama Pak Budi Susilo, pengalaman hidup yang dihadapi, ya. Ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik, diketahui oleh orang-orang di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya meminta dia supaya sadar, ayo kita serah. Tapi orang yang arif beda cara pandangnya, tidak ikut-ikutan. Nah, kalau dunia medsos itu kan satu ngomong A, ikut semua ngomong lagi tanpa pikir panjang apapun. Jadi ini satu hal, orang yang bijaksana itu dia bisa memilah-milah, dan memang harus berkorban. Minimal itu korban perasaan, menekan keinginan dalam diri, menekan tingkat emosi dalam diri. Sebenarnya kalau tingkat emosi kita itu semakin tinggi, jengkel dan seterusnya, peredaran darah kita tuh tinggi dan sakit. Makanya katakan dalam firman Tuhan itu, hati yang gembira adalah Tuhan. Nah, cucu saya itu selalu, cucu saya Fernando, hati yang gembira ya papi, panggil saya papi. Hati yang gembira adalah obat. Dalam nama Yesus sembuh, amin. Baik, cucu saya belum genap 2 tahun, dia melayani. Hati yang gembira, hati yang gembira. Jadi inilah saudara, setiap orang yang percaya selalu mengusahakan dirinya untuk mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan itu apa sih? Dan bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya, miliki persekutuan yang benar, yang baik dengan Tuhan, baru kita tahu. Sama dengan suami istri kan, ketika kita bergaul bertahun-tahun kan pasti ngerti aten-atennya wujudnya kan, wujud ini tidak suka kalau saya ngomong kayak gitu. Nah, itu kan tidak ngerti. Ojo wis ngerti, ora gelem, ora senang diomongi kayak gitu, malah dikatakan. Nah, itu namanya double. Nggak jadi berkat, nggak bisa membawa pertumbuhan gereja. Kalau kita semakin mengerti kehendaknya, ya kita lakukanlah apa yang menjadikan. Demikian juga istri mengerti kehendak suaminya. Oh, suamiku ini kalau lagi tidur langsung digugah, jengkel, iso ngamuk, iso kata-kata keluar nggak benar. Ya jangan dibangunin, biarin aja dia tidur pulas. Saatnya bangun, kalau ada yang bertanya, tolong dibangun. Nggak bisa Pak, nanti saja. Itu bijak. Jadi demikian juga dengan Tuhan, ketika kita ingin mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dia memiliki persekutuan yang semakin erat, semakin bersekutu, semakin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, seluruh hal ini menyatakan bahwa dalam perjalanan hidup kita harus meniru apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan Kristus. Kita sedang menjalani hidup sebagai imitasi ketika kita mau melakukannya bersama. Mari kita nyatakan, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak kami, kaum muda di sisa hidup kita, sehingga kehidupan kita dapat meniru kehidupan Kristus dan hidup kita menjadi berkat bagi pertumbuhan gereja kita di pelajaran. Tuhan memberkati.